Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore, siswa-siswi SMA Sulu, kelas 11 IPS. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi Prancis, ya. Materi ini adalah bagian dari rangkaian revolusi dunia, yaitu revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan revolusi Cina. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi Prancis. Oke, kita masuk ke revolusi Prancis. Ini sekedar ilustrasi ya. Revolusi Prancis itu terjadi tahun 1789. Nah, berikut ini gambar-gambar yang berhubungan dengan Prancis itu sendiri. Yang pertama ini adalah bendera Prancis, biru, putih, merah yang digambarkan bendera dengan bentuk vertikal. Kemudian ini adalah lokasi Prancis yang bersebelahan dengan negara-negara Eropa lainnya. Prancis itu tepatnya berada di Eropa Barat. Nah, kemudian ini Napoleon Bonaparte, karena biasanya ketika seseorang menyebutkan tokoh yang berasal dari Prancis, maka mereka akan menyebutkan Napoleon Bonaparte. Kemudian ini adalah Eiffel Tower. Siapa yang tidak pernah, yang nggak kenal dengan Eiffel Tower ya, lambang dari negara Prancis. Kemudian, nah setelah nanti kita sama-sama menyaksikan video tentang Prancis, nah, atau kamu punya pengetahuan tentang Prancis, kalian bisa tuh ditulis di LKPD-nya atau di LKS-nya 5 fakta tentang Prancis. Ya, yang berhubungan dengan boleh identitas Prancis, negara Prancis atau sejarah Prancis atau apapun yang berhubungan dengan Prancis. Nah, sekarang kita lihat petanya di Zoom ya. Ini yang Prancis ya, dibatasi oleh negara-negara di, sekali lagi Prancis terletak di Eropa Barat, berhubungan atau berbatasan dengan Belgia, Swiss, Italia, dan sebelah selatannya berbatasan langsung dengan negara Spanyol dan Laut Mediterania. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang revolusi Prancis itu sendiri ya. Jadi, Prancis itu sekarang adalah negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, dalam sejarahnya, Prancis itu adalah sebuah negara yang berdasarkan sistem monarki. Apa sih monarki? Monarki itu adalah sistem kerajaan. Nah, yang bikin beda sistem monarkinya Prancis dengan negara lain adalah Prancis itu monarkinya monarki absolut. Apa itu artinya monarki absolut? Monarki absolut itu artinya adalah ketika kekuasaan raja tidak terbatas, ya. Jadi artinya raja boleh membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan badan lain, ya. Jadi kekuasaan raja itu mutlak. Nah, sekarang kita lihat sebabnya ya dari revolusi Prancis ya, ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum apa yang terjadi pada saat revolusi Prancis pada awalnya itu adanya pengaruh paham rasionalisme. Nah, ini paham rasionalisme ini juga salah satu pengaruh dari revolusi Amerika. Ya, paham yang mengagungkan ibaratnya pemikiran akal sehat waktu di Amerika itu tulisannya dari Thomas Paine ya, yang berjudul dengan Common Sense. Kemudian ada juga pada saat itu munculnya paham liberalisme. Ya, sama-sama paham yang juga mengagungkan kebebasan individu, bahwa setiap orang punya hak, dilahirkan punya hak yang sama. Kemudian yang kedua, sebabnya itu adalah adanya pemerintahan yang absolut. Absolut tadi yang Ibu sebutkan yaitu monarki absolut, tepatnya ketika kekuasaan raja, raja bisa mengambil keputusan apapun tanpa dibatasi oleh hukum dan undang-undang. Jadi kekuasaan raja disebutnya mutlak. Nah, kemudian yang ketiga, karena di Prancis pada tahun itu adanya kebijakan. Kebijakan itu berkaitan dengan penarikan pajak yang tinggi yang dibebankan kepada golongan rakyat. Kemudian yang keempat, nah ini dia pengaruh perang kemerdekaan Amerika, itu pengaruh perang sebelum revolusi Prancis atau yang kita sebut dengan revolusi Amerika. Dari revolusi Amerika ternyata menginspirasi terjadinya revolusi Prancis tahun 1789. Nah, kalau kita lihat sebab khususnya itu adalah ketika di Prancis terjadi krisis keuangan negara ya, atau dan keuangan kerajaan dalam hal ini, justru istri dari Raja Louis XVI yaitu Maria Antoinette malah seringkali mengadakan pesta, malah seringkali mengadakan
jamuan pesta, baik pesta topeng, pesta gaun, yang tentu saja itu mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Selanjutnya bisa kita lihat ini rajanya, Raja Louis XVI. Pada masa dialah terjadi Revolusi Prancis, dan istrinya yaitu Maria Antoinette yang lebih dikenal dengan sebutan Madame Deficit, karena tadi ya kebiasaannya dia sering mengadakan pesta party. Oke, kemudian nah ini nih pada masa dialah terjadi Revolusi Prancis, yaitu Prancis tidak lagi menggunakan sistem kerajaan sampai sekarang. Dia murni bentuknya adalah republik, berarti dipimpin oleh seorang presiden. Oke, kita lihat ya jalannya Revolusi Prancis. Maka jalannya Revolusi Prancis itu ini kita tidak akan terlalu mendetail. Kita mulai dari pada bulan Juni 1789. Awalnya adalah pembentukan Dewan Nasional dulu. Kenapa ada Dewan Nasional? Nah, karena pada awalnya mereka itu ada 3 golongan di Prancis. Namanya itu yang pertama itu golongan bangsawan, yang kedua golongan agamawan, dan yang ketiga adalah golongan rakyat biasa. Golongan yang ketiga itu tidak punya hak dalam menentukan kebijakan apapun terkait negara atau kerajaan. Yang dimintai pendapatnya, itu pun pendapatnya nanti keputusan akhirnya ada di raja. Hanya golongan bangsawan dan golongan agamawan. Maka golongan yang ketiga, yang kecewa terhadap sistem pemerintahan dan sistem penggolongan tadi di Prancis, maka mereka membentuk Dewan Nasional. Mereka membentuk sebagai Dewan Perwakilan di Prancis. Nah, setelah mereka membentuk Dewan Perwakilan di Prancis, ternyata belum ada perubahan juga dengan sistem pemerintahan di Prancis, karena rajanya masih Louis XVI. Maka akhirnya pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu penjara Bastille. Ya, disitulah penjara Bastille itu adalah tempat tahanan politik dan tempat gudang senjata. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1789 sebagai bentuk perlawanan pertama yang dilakukan oleh rakyat Prancis, maka tanggal itulah ditentukan 14 Juli adalah sebagai hari Revolusi Prancis atau disebut juga sebagai hari kemerdekaannya Prancis ya. Nah, kemudian dari situ penjara Bastille diserang, dibebaskan para narapidana dan kemudian senjatanya diambil. Nah, setelah peristiwa penyerbuan penjara Bastille berlanjut dengan pembentukan Dewan Nasional ya. Kemana Bu rajanya? Rajanya Louis XVI beserta keluarganya itu kemudian pindah dari Istana Versailles menyelamatkan diri. Dikucilkan di sebuah tempat yang dirahasiakan. Yang kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi itu kemudian selanjutnya akhirnya rakyat mulai bergerak sendiri tanpa mengindahkan perintah raja. Nah, dari Dewan Nasional, kemudian mereka membuat undang-undang, kemudian pada bulan Agustus mereka mengumumkan Dewan Konstituante, ada hak asasi, ada warga, ada pemerintahan yang baru, tidak lagi menggunakan sistem monarki. Nah, kemudian pada tanggal 14 Juli 1790, Undang-Undang Prancis pertama kali disahkan. Nah, pada saat inilah kemudian secara resmi Prancis menggunakan sistem republik. Nah, ini kira-kira adalah sebuah ilustrasi ya pada saat penyerangan penjara Bastille. Jadi di penjara Bastille itu sebenarnya jumlah narapidananya tidak banyak, tapi yang diincar oleh para golongan revolusioner oleh golongan mereka itu adalah senjata yang disimpan di penjara Bastille sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap kekuasaan raja yang dianggap sewenang-wenang. Ya, ini terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan rajanya tadi yang Ibu bilang? Rajanya itu Louis XVI dan istrinya Madame Deficit itu kemudian melarikan diri ke sebuah tempat yang dirahasiakan sampai akhirnya para golongan revolusioner itu mengetahui persembunyian raja dan keluarga, maka kemudian Raja Louis XVI dan keluarganya kemudian akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Yaitu dalam bentuk hukuman matinya adalah diguillotine atau dipenggal palanya ya. Kemudian, nah ini tokoh-tokoh terkait tokoh-tokoh pemikir yang menulis buku, menulis sebuah tulisan, sebuah esai yang menginspirasi terjadinya Revolusi Prancis, Revolusi Amerika. Di sini ada J.J. Rousseau, di sini ada Voltaire, di sini ada John Locke. Silahkan kalian
belajar atau searching, browsing sendiri apa sih intinya dari pemikiran 3 orang ini yang bisa mengadakan perubahan di Eropa dan di Amerika pada abad ke-18. Oke, setelah revolusi apa yang terjadi? Oh, ternyata revolusi tidak berjalan semudah yang dibayangkan oleh para rakyat dan oleh para tokoh dari Perancis. Nah, lama-kelamaan setelah Louis XVI dan keluarganya itu dihukum pancung, ya, Prancis malah berubah menjadi sebuah republik teror atau pemerintahan teror. Nih, kenapa? Apa maksudnya pemerintahan teror? Jadi jika ada apa tuh namanya tokoh orang Prancis yang menentang kebijakan pemimpinnya, waktu itu namanya pemimpinnya Robespierre yang terkenalnya, jika ada yang menentang kebijakan yang dipimpin oleh Robespierre, maka dianggap sebagai golongan anti revolusi. Maka kemudian Robespierre dan teman-temannya ini ya, kemudian memerintahkan orang yang menentang kebijakan pemerintahan masa itu dianggap sebagai pengkhianat dan langsung dihukum pancung atau dihukum guillotine. Nah, pemerintahan ini berlangsung kurang lebih 1 tahun. Maka kemudian pemerintahan ini disebut pemerintahan teror karena justru setelah revolusi Prancis terjadi ketakutan di kalangan masyarakat Prancis akan hukuman guillotine yang seringkali dilakukan oleh pemerintahan Robespierre. Maka kemudian tahun 1795 yang disebut dengan senjata makan tuan, kemudian rakyat yang menentang Robespierre kemudian mengadakan gerakan bawah tanah istilahnya, gerakan diam-diam, kemudian menangkap Robespierre, G.J. Danton dan J.P. Marat. Ini kemudian mereka dihukum pancung seperti halnya Raja Louis dan tokoh-tokoh pada masa Robespierre yang dihukum pancung juga ya. Dan dalam pemerintahan teror ini kemudian diganti oleh sistem pemerintahan direktoir. Nah, ini kemudian Prancis mulai mengalami masa titik terang. Titik terangnya itu adalah ketika muncul seorang tokoh yang disebut yang bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon ini adalah orang biasa, bukan keturunan raja, tapi dia berprestasi dalam bidang militer. Napoleon itu baru saja memenangkan perang dengan negara saingannya Prancis saat itu. Menang perang di Austria. Kemudian ketika Napoleon datang pulang kampung ke Prancisnya, kemudian dia disambut bak pahlawan. Nah, dalam proses perjalanannya nanti Napoleon Bonaparte itu akan diangkat menjadi konsul dan dia mengangkat dirinya menjadi kaisar seumur hidup. Tapi fokus kita sekarang ada di revolusi Prancis ya. Perjalanan Napoleon masih sangat panjang. Kita ke dampak revolusi Prancis. Setelah revolusi Prancis apa yang terjadi? Nah, ada dampaknya nih buat Prancis. Sekarang berlakunya undang-undang. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi kekuasaan raja. Jadi hukum tertinggi itu undang-undang. Yang kemudian yang kedua, berkembangnya paham demokrasi, nasionalisme, republik muncul ya. Dan petani yang tadinya petani itu kalau sistem feodalisme petani itu dianggap sebagai penyewa, harus bayar pajak. Maka petani sekarang sudah menjadi pemilik tanah. Tidak lagi harus membayar pajak tanahnya sebesar pada saat zaman feodalisme. Nah, kemudian tidak ada lagi sistem monopoli, dihapuskan aturan-aturan tentang perekonomian, tidak lagi ditetapkan. Jadi kemudian itu yang disebut dengan sistem liberalisme ekonomi ya. Nah, dihapuskannya feodalisme dan akhirnya munculnya kaum borjuis baru. Itu kaum borjuis berarti kaum orang kaya lah ya, kaum orang kaya baru. Nah, buat dunia apa dampaknya? Buat dunia itu paham liberalisme tersebar tadi, demokrasi, nasionalisme itu menginspirasi kerajaan-kerajaan lain di sekitar Eropa. Kerajaan-kerajaan lain di sekitar Eropa, mereka kemudian akhirnya tidak lagi menetapkan sistem monarki absolut seperti halnya di Prancis. Negara-negara lain mulai menyusun undang-undangnya untuk membatasi kekuasaan raja karena mereka tidak mau peristiwa yang terjadi di Prancis terjadi juga di kerajaan mereka. Contohnya seperti di kerajaan Swedia, Finlandia dan lain-lain. Kemudian timbulnya bidang industri, timbulnya semakin berkembangnya bidang industri karena pengaruh tadi ya dihapuskannya feodalisme ternyata memicu perkembangan ekonomi. Kemudian yang terakhir berkembangnya hak asasi manusia. Yes, jadi berkembangnya hak asasi manusia ini maksudnya adalah
pada masa monarki absolut seringkali raja itu mengambil kebijakan yang tanpa memandang hak asasi manusia. Kalau misalnya rajanya bilang tangkap, maka orang itu akan ditangkap tanpa peradilan. Kalau kata raja bilang bunuh, maka orang itu akan dibunuh. Itu yang disebut salah satu keburukan dari sistem monarki absolut. Maka setelah dihapuskannya monarki absolut, berkembangnya ajaran yang harus menghormati hak asasi manusia. Kemudian, nah ini kira-kira ilustrasinya ya. Ini ilustrasi yang disebut dengan pemerintahan Robespierre, pemerintahan teror yang sering sekali memenggal kepala rakyatnya, tokoh-tokoh yang menentang. Ini adalah ilustrasi ketika Maria Antoinette juga dipenggal kepalanya. Ini gambaran tentang Istana Versailles. Istana Versailles itu dibangun pada masa bapaknya Louis, kakeknya Louis, Louis XVI yaitu Louis XIV. Ini adalah salah satu istana termegah di zamannya, Istana Versailles atau Versailles, ya, Istana Matahari. Dan ini adalah gambaran tentang keluarga Maria Antoinette dan anaknya. Oke, itu saja materi tentang Revolusi Prancis. Terima kasih sudah ikut belajar materi Revolusi Prancis. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Ibu atau tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.